Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau di channel Millennial Citizenship. Sobat milenial yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Ini merupakan video pembelajaran yang kedua untuk kelas 8 semester 1 bab 1 tentang memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang arti, fungsi, dan kedudukan Pancasila, pada video yang kedua ini kita akan membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi yang belum menonton penjelasan pertama, silahkan klik link penjelasan bagian 1, linknya ada di deskripsi. Baik, setelah sebelumnya dibahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara yang juga berfungsi sebagai ideologi negara serta dasar penyelenggaraan ketatanegaraan di berbagai bidang, sudah dijelaskan juga di video sebelumnya beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila di negara Indonesia. Sekarang kita akan membahas materi yang berkaitan dengan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari rangkaian historis atau sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI, tepatnya 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila sebagai 5 butir dasar negara. Pada prosesnya, banyak ide dan gagasan tentang isi dari 5 butir dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara. Hingga pada akhirnya, rumusan Pancasila oleh para pendiri negara itu disepakati pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Yang rumusannya kita kenal sampai saat ini. Sebagai dasar negara, Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Rangkaian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hal itu adalah sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di kelas 7, mungkin kalian sudah mengenal istilah konstitusi. Saya ingatkan kembali, konstitusi yaitu hukum dasar penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar penyelenggaraan negara. Pada pembukaannya, tadi kita sudah sama-sama lihat bahwa hukum dasar penyelenggaraan negara atau Undang-Undang Dasar 1945 ini berdasar pada Pancasila atau berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu artinya semua peraturan perundang-undangan bersumber pada Pancasila, termasuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 juga bersumber pada Pancasila.
dan tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Bukan hanya hukum yang tertulis, bahkan yang tidak tertulis juga harus berdasar pada Pancasila. Selain itu juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Setiap negara dibangun atas dasar falsafah tertentu. Adapun falsafah merupakan perwujudan atau cerminan dari cita-cita dan watak suatu bangsa. Falsafah setiap bangsa akan berbeda-beda tergantung pada cita-cita, jiwa, cara pandang, dan idealisme dari bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa dasar negara merupakan filosofis Grundzüge atau dasar falsafah negara. Dasar falsafah negara merupakan pedoman cara berpikir, cara pandang, serta cita-cita dari negara dan bangsa yang bersangkutan, sehingga falsafah negara akan mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa. Suatu bangsa akan mengalami kesulitan untuk meniru secara utuh dan penuh falsafah bangsa lain, karena watak, kepribadian, dan idealismenya tidak sama. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pernahkah kalian melihat papan visi misi yang tertulis di sekolah kalian? Kira-kira kenapa papan informasi itu tertulis jelas di papan informasi? Tentu agar semua warga sekolah tahu tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah kalian. Dan setiap warga sekolah tanpa terkecuali harus menjadikan visi misi itu sebagai pedoman dalam bertingkah laku, agar tujuan atau visi misi tersebut bisa tercapai. Sesuatu hal yang dijadikan tujuan tentunya kemudian akan menjadi pedoman tentang apa yang harus dilakukan agar tujuan itu tercapai. Begitupun dengan Pancasila, sebagai dasar negara yang juga berarti Pancasila merupakan cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Maka, dasar negara itu senantiasa dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Dalam pandangan lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kukuh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan yang memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya. Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Pancasila dianggap oleh para pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara,
sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah penjelasan dari materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Penjelasan ini diambil dari beberapa sumber. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Silakan bagikan video ini apabila bermanfaat. Terima kasih, salam, sampai jumpa di video berikutnya.